Ada yang menchat saya ini, Pak, tubuh saya gemetar hebat, saya kenapa? Oh, saya tidak tahu kenapa. Ya, bisa karena kuasa gelap, bisa karena emosional, tetapi bisa karena kuasa gelap yang sedang manifestasi. Tapi tadi saya sudah berdoa tidak ada manifestasi yang menyusahkan. Ya. Beberapa hari yang lalu saya melepaskan seseorang dari kuasa gelap sampai ya lama ya saudara. 3 orang itu 5 jam seperempat. 1 orang 1 jam setengah, ada yang 1 jam setengah ya. Kelegaan dari orang yang membenci saya loh ya di kantor tidak pernah terjadi saat ini. Saya muntah. Nah, ini muntah ini sebagai tanda daripada pelepasan. Sering pelepasan itu muntah. Tidak selalu memang. Juga jangan dibuat-buat muntahnya ya. Tapi kalau ini saya percaya muntah beneran ini. Karena memang tidak ada yang lihat saudara muntah ya. Lalu ada yang bisa mengembuskan nafas, menguap-nguap, bisa muntah-muntah, bisa batuk-batuk, bisa ya, menjerit, berteriak bisa. Tapi tadi saya sudah memerintahkan tidak ada manifestasi yang menyusahkan, bisa teriak-teriak ya saudara. Tadi ini yang lain lagi berkata, Pak tiba-tiba berbahasa roh, padahal sebelumnya saya nggak bisa. Oke, apa cirinya? Ikuti terus, nanti Anda akan tahu itu bahasa roh yang benar atau tidak. Tadi saya muntah bergetar Pak, lalu teringat, oh ya udah ini muntah-muntah lagi. Ini tidak saya suruh muntah ya, saudara muntah sendiri. Yang lain juga merasa gemetar ya. Oke, dan banyak manifestasi, tidak perlu saya bacakan. Tetapi pada kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, yuk kita habis-habisan buat Tuhan. Yang pertama kita harus ingat kita ini bukan siapa-siapa ya. Apalagi dulu kita mungkin juga bukan dari latar belakang orang hebat, bukan latar belakang pejabat, bukan latar belakang orang yang berdarah biru, bukan orang kaya. Lalu sekarang kita bisa ada sebagaimana kita ada, punya pasangan hidup, anak-anak, dan lain sebagainya. Kita bersyukur karena kita diberi Tuhan fasilitas untuk menjalani hidup di bumi dengan fasilitas yang baik. Tetapi semua itu bukan tujuan. Karena tujuan kita itu adalah menjadi anak Allah yang berkenan di hadapan Bapa. Ya, ayo kita sungguh-sungguh, ya, kita sungguh-sungguh menjadi anak-anak Allah. Sejak saya sembuh dari sakit dan mengalami berbagai guncangan-guncangan dalam hidup, saya merasa bahwa Tuhan banyak mengubah hidup saya. Makin pasrah. Jadi kita betul-betul makin bertekad untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela, hidup kudus, dan tidak memiliki keinginan apapun. Semua hobi-hobi saya buang, saudaraku. Ya, semua hobi-hobi saya buang. Ya, yang akan menyita waktu. Tidak ada lagi film tontonan yang mendistrak pikiran kita. Kalau kita nonton film, itu film yang Tuhan juga berkenan ikut bersama-sama nonton. Lagu juga bukan lagu yang Tuhan tidak ikut menyanyi. Atau Tuhan jangan nyanyikan lagu yang Tuhan tidak menyukai. Ini bukan berarti lagu dunia tidak bisa dinyanyikan. Ada lagu-lagu yang memang bisa dinyanyikan, saudaraku. Ya, lagu-lagu yang mengisahkan pengalaman hidup bisa, pengalaman orang patah hati itu bisa, tentu sebatas ya, tidak melanggar firman. Semua itu adalah realitas-realitas hidup. Ya. Saya percaya kita bisa memiliki tekad sekuat-kuatnya untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela.
Kalimat yang sering saya gunakan untuk hal ini adalah kita mengakhiri jalan hidup kita. Jalan-jalan hidup yang telah kita lalui. Tidak tulus, yang menyakiti orang, melukai orang. Kita menjalani jalan hidup yang memberkati orang. Ya, dan kita pasrah kepada Tuhan untuk hari esok yang kita akan jalani. Kita harus membulatkan tekad kita bahwa kita sedang dalam perjalanan menuju langit baru, bumi baru. Ya saudara-saudara, kita bukan untuk mau mencari kesenangan dalam dunia ini, saudara. Kita hidup hanya mau mencari kesenangan bagi Tuhan. Kita telah menghabiskan banyak waktu hidup kita mencari kesenangan dan kebahagiaan diri kita. Sekarang kita hanya mau mencari kesenangan Tuhan. Satu ayat firman Tuhan di Mazmur pasal 42, ya, yang saya mau baca bagi saudara. Ya. Ayat yang keempat. Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ayat ini kembali yang Tuhan ingatkan untuk saya baca. Ya, di tengah-tengah kepadatan manusia, kita tidak ikut berkompetisi, tetapi kita mau melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai. Saudara, kita bersyukur memiliki Allah yang benar. Satu-satunya Allah yang benar. Tidak ada Allah selain Elohim Yahweh, Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang benar. Tentu berkuasa, maha kuasa, maha baik, maha bijaksana. Yang memiliki segala kuasa di surga dan di bumi. Ya, saudaraku. Saya bersyukur, saudara bersyukur, kita bersyukur, saudara. Oleh sebab itu kita harus berani untuk mendahului orang. Mendahului orang untuk ke rumah Allah. Artinya mencari Allah, menemukan Allah, mengalami Allah. Supaya kita benar-benar membuktikan bahwa Allah yang kita sembah itu hidup. Allah yang kita sembah itu nyata. Maka saudaraku, mulai hari-hari ini saya mengajak saudara untuk berdoa bagi yang sakit. Di antara saudara ada yang mulai protes, loh kok Pak Eras kemakmuran lagi? Loh gimana? Tuhan Yesus juga mengusir orang sakit kok. Mengusir setan-setan kok. Tapi itu bukan tujuan. Namun bukan berarti tidak boleh dilakukan, saudaraku. Pasti selalu ada orang Kristen baru atau orang Kristen lama tapi tidak dewasa yang membutuhkan tanda, semeion. Ya saudara. Lalu pasti ada orang-orang sakit bukan karena virus tapi karena kuasa gelap. Dan saya sudah berkali-kali mendoakan orang sakit bukan karena virus tapi karena kuasa gelap, saudara. Seketika itu juga sembuh. Lalu kalau kita menyebut bilur-bilur Tuhan Yesus, apa tidak salah Pak? Benar. Kalau kita membaca surat Petrus, bilur-bilur Tuhan Yesus itu sebenarnya tidak ditujukan untuk penyakit fisik. Itu untuk penyakit karakter atau watak. Tetapi bukan berarti lalu bilur-bilur Yesus tidak boleh berdampak untuk fisik kita, tentu berdampak. Nah salahnya banyak orang itu hanya diarahkan untuk fisik. Lalu menggunakan jargon itu hanya untuk fisik, tapi tidak pernah mengajarkan bahwa bilur-bilur Yesus sebenarnya tujuan utamanya adalah karakter atau watak. Nah banyak aspek-aspek seperti ini yang harus dijelaskan dan saudara juga harus tahu ya saudaraku sekalian. Dulu kita seringkali menentang ya hal-hal yang dilakukan orang yang minor jadi mayor. Tapi bukan berarti yang minor dibuang, ada majornya, tapi ada minornya. Ya kita menentang kalau itu dijadikan major atau mayor, tetapi bukan berarti lalu membuangnya sama sekali. Nah kembali kepada pokok masalah. Kita mau segenap hidup, saudara. Mau hidup suci sesuci-sucinya.
Roh Kudus menolong kita untuk itu. Jaga mulut, jaga perkataan, jangan jahat ya. Jujurlah, jangan licik, jangan menjahati orang, saudaraku. Ini harus diusahakan dengan tulus ya. Jangan kasar terhadap pasangan hidup, jangan kasar terhadap anak-anak. Anak-anak harus hormat kepada orang tua. Bekerja keras, rajin, hormat kepada atasan, setia kepada majikan. Itu bagian daripada kesucian, saudara. Itu kesucian. Ya, walaupun majikan Anda, bos Anda, orang-orang yang jahat, orang yang egois, tapi saudara harus hidup dalam kesetiaan kepada majikan, ya saudaraku. Ini benar-benar. Oh puji Tuhan, saudaraku. Ada banyak pertanyaan yang nanti akan dijawab di Anda bertanya, Alkitab menjawabnya. Selingkuh itu penyakit atau keturunan, ya. Nanti akan saya jawab. Tapi tetap kita kalau berjuang untuk hidup suci, mau dosa selingkuh, mau dosa apapun, kita bisa tanggulangi, atasi, dan kita bisa tinggalkan. Kita mewarisi berbagai dosa di dalam daging kita, saudara. Ya, pasti banyak. Mungkin sampai sekarang masih ada. Kita berjuang untuk menyelesaikannya. Ya, oke, saya senang bersama-sama dengan saudara saat ini. Ya, oke, saya kira cukup. Ini ada yang harus didoakan secara pribadi, nanti bisa dihubungi. Oke, yuk kita angkat tangan begini. Bapa, kami menyerahkan hidup kami, keluarga kami dalam tangan-Mu dan Engkau sudah terima. Berkatilah kami ya Bapa, berkat dari tangan Allah Bapa yang maha murah turun atas kami, dan kami terima. Saudara katakan, kami terima. Kami terima dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa saudaraku sekalian, Tuhan memberkati saudara semua.